Keempat preman ini semua pengalaman hal semacam ini. Mereka bertindak rapi dan tidak bicara omong kosong. Mereka langsung menyerang Eren dengan pipa baja. Ekspresi Eren tidak berubah. Dia mengambil pipa baja dengan tangannya dan mengayunkannya. Bam, 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 bam. Dengan 4 suara keras, keempat preman itu jatuh ke tanah. Siapa yang mengirim kalian? Eren membuang pipa baja di tangannya dan bertanya. Keempat preman itu semua ketakutan dengan keterampilan Eren. Salah satu dari mereka berkata dengan mata berkedip, "Kakak, ini salah paham, kita salah orang." Mendengar kepalsuan pihak lain, Eren tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka. Dia langsung menggambar segel dan menembakkannya di antara alis bajingan itu, kemudian pihak lain menjelaskan semuanya. Keempat orang ini adalah bawahan Jarko. Namun kali ini, mereka dipercaya oleh adik laki-laki Jarko, Jafar, untuk mematahkan kakinya dan membayar 2 miliar. Eren masih memiliki beberapa kesan tentang Jafar preman sekolah. Tidak ada masalah antara kedua belah pihak, bagaimanapun, siswa top seperti dia adalah harta guru. Sebagai preman sekolah, Jafar tidak berani sesuka hati mengganggunya. Oleh karena itu, Eren menyimpulkan bahwa kemungkinan besar bintang Jafar disuruh oleh orang lain, tetapi keempat gangster ini tidak mengetahui cerita di dalamnya. Meski tidak mengetahuinya, Eren tidak berniat melepaskan keempat orang itu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melukai orang. Dia memberikan sihir ke mereka secara bersama-sama dan meminta mereka menyerahkan diri ke polisi. Keesokan harinya, belajar mandiri setelah kelas. Eren langsung pergi ke SMA kelas 35 untuk mencari Jafar. Tempatnya kosong, tetapi dia juga menemukan bahwa pada saat ini, Jafar harusnya bersembunyi di toilet di samping taman bermain untuk merokok. Segera, Eren datang ke toilet di sebelah taman bermain. Dia melihat Jafar dan yang lainnya berkumpul bersama, mengepulkan asap. Setiap siswa yang melihat sekelompok orang ini akan membuat jalan memutar. Melihat Eren datang, mata Jafar sedikit menyusut. Kemarin, dia menyuruh 4 preman bawahan kakak laki-lakinya untuk mematahkan kaki Eren, tetapi sejauh ini tidak ada kabar, keempatnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Begitu dia melihat Eren, dia langsung mengerti mereka berempat gagal. Untuk sementara, dia tidak bisa menahan panik. "Bocah, apa yang kamu lihat?" Bawahan Jafar memanggil Eren secara provokatif. "Siapa yang suruh kamu?" Eren mengabaikan pihak lain dan menatap Jafar dan bertanya. "Sial, bocah, ngomong apa sama Bang Jafar, apakah kamu bosan hidup?" Bawahan itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Eren dan berteriak. "Bak!" Eren mengangkat tangannya dan menjatuhkannya, seperti memukul lalat, membekas di wajah lawan. Dengan erangan, lawan jatuh ke depan urinoir dan tidak bisa bangun sama sekali untuk sementara waktu. Melihat ini, semua orang terkejut. Namun, masih ada seorang anak jangkung yang berteriak dan menendang Eren. Melambaikan tangannya, Eren meraih pergelangan kakinya dan mengerahkan sedikit kekuatan. Pihak lain merasa seluruh tubuhnya sudah kehilangan energi. Dia melihat Eren dengan gemetar, lalu pihak lain terpental mundur, berteriak dan jatuh ke urinoir. Orang lain yang akan bergerak langsung membeku di tempat, tidak berani bergerak sama sekali. "Katakan, siapa?" Eren bertanya lagi kepada Jafar, dia sedikit tidak sabar. Mata Jafar berkedip, "Eren, jangan pikir kamu bisa main-main dengan Geisa, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Bak!" Eren mulai lagi, menamparkan wajah Jafar, menjatuhkannya, bertanya lagi. Kali ini, ada aura sihir dalam suaranya. Jafar langsung mengatakan yang sebenarnya, mengatakan bahwa Broto memberinya 2 miliar dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mematahkan kakinya. Eren mengeluarkan ponselnya dan meminta Jafar untuk menjelaskan masalah ini secara detail. Alih-alih pergi ke Broto, Eren mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Dengan video ponsel dan catatan Broto, tuduhannya sebagai otak perencana dan menyakiti orang lain adalah kasus yang solid. Eren adalah korban dan pelapor, jadi dia mengikuti polisi ke kantor polisi. Setelah BAP,
dia kembali ke sekolah, dan ini sudah akhir dari mata pelajaran ketiga. Dan masalah ini sudah menyebar di sekolah. Banyak siswa yang memiliki rasa hormat kepada Eren. Orang ini gila. Dia membawa Broto dan Jafar ke kantor polisi sekaligus, tetapi sekolah berusaha sebaik mungkin untuk menekannya. Bagaimanapun, rumor membayar preman dan menyakiti orang lain akan berdampak besar pada reputasi sekolah. Adapun Eren, daripada langsung mencari masalah dengan Broto, dia memilih untuk memanggil polisi, lebih sederhana dan lebih cepat, pada saat yang sama, bisa menghalangi orang lain yang ingin mengganggunya. Lagi pula, dia tidak tega berkelahi dengan sekelompok anak kecil, yang terpenting adalah berlatih. Kelas terakhir di pagi hari adalah kelas bahasa Inggris. Kepala sekolah Mohdi tiba-tiba datang, "Eren, ikut aku." "Ya Pak." Eren bangkit dan berjalan keluar kelas. Mohdi tersenyum padanya, "Dekan mencarimu, ikut aku." "Dekan?" Eren sedikit bingung, mungkinkah karena urusan polisi membuat pihak sekolah tidak puas. Segera, Eren mengikuti Mohdi ke kantor dekan. Di kantor, selain Quick Moran, dekan pendidikan, ada seorang pria paruh baya dengan setelan mewah duduk di sofa, di sampingnya berdiri seorang pria muda kurus dengan tas kerja dan kacamata bingkai emas. "Dekan Quick, Eren ada di sini," kata Mohdi. "Repotin Pak Mohdi, sudah beres tugasmu, kembali dulu." Dekan Quick mengangguk dengan bangga dan melambai. Sedikit ragu, Mohdi berjalan keluar dari kantor. "Eren ya." Senyum di wajah Dekan Quick tiba-tiba menghilang, "Apakah kamu tahu seberapa parah insiden pagi sudah mempengaruhi sekolah?" Di hadapan Dekan Quick yang menunjukkan kekuasaan, Eren tidak menunjukkan sedikit pun emosi dan dalam diam menyaksikan penampilan pihak lain. Selanjutnya, pihak lain menegur Eren selama beberapa menit, kemudian percakapan berubah. "Eren, SMA 1 Izuna adalah sekolah yang terkenal, reputasinya tidak bisa ditawar. Aku meminta kamu untuk datang ke sini kali ini, aku butuh kerja samamu." "Gimana kerja samanya?" tanya Eren. Secercah kebanggaan melintas di mata Dekan Quick, berpikir bahwa Eren sudah tergerak, dia terus bicara dengan nada serius, "Selama kamu mengambil inisiatif untuk membatalkan laporan ke kantor polisi, sekolah tidak perlu meminta pertanggungjawabanmu." Eren melirik pria paruh baya yang duduk nyaman di sofa dan bertanya, "Kenapa?" Dekan Quick dengan tegas berkata, "Kenapa? Barusan aku bilang percuma ya, perilakumu adalah noda di sekolah." "Maaf, aku menolak, jika tidak ada urusan yang lain, aku akan kembali ke kelas." Begitu suara itu selesai, Eren berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Ini membuat wajah Dekan Quick tegang, bahkan ada lebih banyak kemarahan di matanya. "Eren, berhenti." Tapi Eren mengabaikannya begitu saja. "Eren, tolong tunggu." Pada saat ini, pria muda dengan tas kerja juga berbicara. Eren terdiam dan saling berpandangan. Pihak lain mengambil 2 langkah ke depan dan mengulurkan tangan kanannya sambil tersenyum. "Halo, Eren, aku Randy, penasihat hukum grup Gajah Kembar, bisakah kita bicara?" "Kamu bicara." Eren tidak mengulurkan tangan. Pihak lain tidak marah. "Pertama-tama, aku meminta maaf kepada kamu atas nama Broto Seno. Pada kenyataannya, dia tidak bermaksud menyakiti kamu, tetapi hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Semua orang masih muda, kamu harusnya mengerti. Juga, kamu tidak terluka. Lihat apakah kamu bisa membatalkan laporan biar sama-sama enak. Tentu saja, grup Gajah Kembar juga akan memberimu kompensasi yang sesuai." Sambil bicara, Randy mengeluarkan cek tunai dari tas kerjanya. "Jika kamu menarik laporannya, 360 juta ini akan menjadi milikmu." "Maaf, aku tidak minat itu." Eren menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari kantor lagi. Tiba-tiba, pria paruh baya di sofa berdiri tiba-tiba, tidak bisa lagi duduk diam, berkata dengan dingin, "Nak, jangan bodoh, jika kamu pintar, terima cek dan batalkan laporannya, jika tidak, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya." Eren melangkah mundur lagi dan melirik pria paruh baya itu. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya keluarga dekat Broto.
Saat berikutnya, senyum mengejek terbentuk di sudut mulut Eren. Dia perlahan mengeluarkan satu kata, idiot. Bang. Dekan Quick berdiri dan meraung, Eren, bagaimana sikapmu? Aku memerintahkanmu untuk segera meminta maaf kepada Tuan Seno, jika tidak, sekolah akan mempertimbangkan untuk mengeluarkanmu karena mencoreng nama sekolah. Mendengar ini, mata Eren menyipit, kilatan amarah muncul di matanya pada saat ini. Bang! 9 pintu kantor ditendang terbuka, kemudian terlihat Geisa masuk dengan wajah cemberut, menatap Dekan Quick dengan dingin. Quick Moran, siapa yang ingin kamu pecat? Awalnya Dekan Quick ingin menegur penyusup yang tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat wajah Geisa dengan jelas, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera memasang wajah menyanjung, Dek Geisa, mengapa kamu di sini? Jangan kira aku tidak tahu tentang omong kosongmu. Geisa melirik Dekan Quick dengan jijik, lalu berjalan ke sisi Eren dan memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang, seolah meyakinkan, dia adalah pacarku, disetujui ayahku. Tiba-tiba, ekspresi Dekan Quick membeku, ada lapisan keringat dingin di dahinya. Geisa adalah putri Gougen, bisa dikatakan dikenal oleh siapapun. Dia yang sebagai dekan tidak mungkin tidak tahu. Tapi walaupun Gougen kaya, dia adalah seorang pengusaha, dia tidak memiliki kendali atas sekolah. Tapi koneksinya luas dan memiliki banyak teman. Jika Gougen mau panggil orang, dia dekan pendidikan ini, bisa pergi ke desa jadi kuli. Terlebih lagi, dia juga mencoba menakut-nakuti Eren barusan. Mengusir siswa berprestasi seperti Eren bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan alasan sembarangan. Memikirkan hal ini, Dekan Quick memiliki lebih banyak keringat di dahinya, segera berkata, jangan salah paham, Dek Geisa, aku baru saja membuat kesalahan. Bagaimana bisa kita keluarkan siswa yang sangat baik seperti Eren? Kemudian dia menatap pria paruh baya itu lagi, maaf, Tuan Seno, kamu dan Eren harus bernegosiasi secara pribadi tentang masalah ini. Pada saat ini, mata Geisa tertuju pada Tuan Seno, ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Seno, aku peringatkan kamu, jika kamu berani datang mengganggu pacarku lagi, aku tidak akan ampuni kamu, dan juga si Broto Seno, biarkan aja hukuman di penjara. Berani sewa orang buat ganggu pacarku, aku akan hancurkan dia di penjara. Begitu kata-kata itu keluar, Geisa merasa ada yang tidak beres. Dia melirik Eren tanpa sadar dan menemukan bahwa Eren tidak memiliki ekspresi apapun, dia jadi tenang. Adapun Tuan Seno, yang wajahnya sudah sangat suram, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Nona Amida, lebih baik cari teman daripada musuh. Papahmu orang terkaya di Izuna, tapi mungkin tidak punya power yang sangat besar. Keluarga Seno juga tidak pasif. Cuh, metode apaan cuma berani ancam gadis kecil sepertiku? Jika kamu hebat, coba teriak sama ayahku. Geisa cemberut, tatapannya tidak terima. Mendengar ini, wajah Tuan Seno dipenuhi amarah. Lupakan saja, pandanganku tidak sama denganmu, lihat saja. Tuan Seno melambaikan tangannya, bergegas keluar dari kantor dengan marah. Kak Eren, penampilanku oke kan? Berjalan keluar dari kantor, Geisa menyanjung diri sendiri pada Eren. Dari mana kamu tahu tentang ini? Eren bertanya dengan enteng. Ekspresi Geisa membeku, dia berseru, oh, ini masih jam pelajaran, aku harus kembali ke kelas, Kak Eren, kita bicara nanti. Menatap Geisa yang terlihat kabur, tatapan mata Eren menjadi sedikit lebih lembut. Grup Gajah Kembar. Boromir masuk ke kantor manajer umum dengan emosi. Bagaimana keadaannya? Boharto, yang menangani urusan resmi di belakang meja, bertanya. Boharto Seno, ayah Broto Seno, juga manajer umum dan wakil direktur grup Gajah Kembar, nama CEO-nya masih di bawah nama ayah Broto Seno. Boromir melonggarkan dasi di lehernya dan berkata dengan marah, anak itu terlalu bodoh, jadi dia tidak setuju. Juga, gadis itu, Geisa, ikut-ikutan merusak di tengah. Mendengar ini, Boharto sedikit mengernyit, kalau begini, kamu pergi menemui Grisa. Perusahaannya saat ini sedang mencari pembiayaan.
Selama putranya menarik laporannya, grup gajah kembar bisa berinvestasi di perusahaannya. Bos, apakah ini terlalu enak untuk mereka? Boromir bertanya dengan marah. Boharto berkata dengan santai, aku sudah melihat informasi perusahaan, prospeknya sangat bagus. Jika grup gajah kembar campur tangan, tidak akan sulit untuk go public. Dengan begini, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menghasilkan uang, kenapa tidak? Tapi aku tidak senang, terutama karena Eren terlalu sombong. Boromir berkata dengan enggan. Berapa umurmu? Kenapa peduli bocah kecil? Selain itu, masalah ini awalnya salah Broto. Dia harus diberi pelajaran, biar dia tidak bodoh di masa depan. Berbicara tentang ini, kata-kata Boharto tiba-tiba berubah, tapi meski Broto salah, dia juga putraku, Boharto Seno, dendam ini diingat dulu, masih ada waktu di masa depan. Selain itu, aku sudah menerima berita. Gougen, hei. Mata Boromir berbinar, Kak, apa maksudmu? Boharto tersenyum, kebangkitan Gougen terlalu cepat, fondasinya tidak stabil, dasarnya kurang. Jangan melihat keagungannya di Izuna, tetapi di mata beberapa orang, dia hanya babi yang digemukkan, sekarang babi itu sudah gemuk, saatnya dimakan dagingnya, mungkin keluarga Seno bisa makan sepotong daging saat itu. PT. Gotek, kantor manajer umum. Axel bergegas dan berkata kepada Grisha, Tuan Brown, kabar baik, aku baru saja menerima telepon dari Boromir, wakil manajer umum grup Gajah Kembar. Pihak lain sangat tertarik dengan pembiayaan kloter A kita dan berniat untuk berinvestasi. Grup Gajah Kembar. Grisha menunjukkan pandangan merenung, jika aku ingat dengan benar, industri yang terlibat dalam grup Gajah Kembar semuanya tradisional dan manufaktur. Bagaimana mereka bisa tertarik pada kita? Axel berkata, mungkin mereka juga tertarik dengan teknologi internet. Bagaimanapun, ini adalah kabar baik dan harus ditanggapi dengan serius. Apa yang mereka katakan? Grisha menyingkirkan keraguannya dan bertanya. Tuan Boromir mau ketemu kamu secara langsung. Kapan? Tanya Grisha. Malam ini di Hotel Lafayette. Grisha mengangguk, baiklah, pergilah bersamaku malam ini dan temui mereka. Pukul 7.30 malam, Hotel Lafayette, di dalam ruangan mewah. Wine-nya lebih dari 30 tahun dan makanannya lebih dari 5 jenis. Boromir tiba-tiba meletakkan gelas wine, untuk sementara waktu, semua orang meletakkannya, mengetahui bahwa sudah waktunya untuk memulai bisnis. Tuan Brown, berapa banyak saham yang kalian rencanakan untuk dirilis di kloter A kali ini? Boromir bertanya sambil tersenyum. Paling banyak 5%. Kata Grisha dengan pasti, 24 miliar, 35%. Boromir berkata tanpa tergesa-gesa. Harus dikatakan bahwa tawaran Boromir sangat menarik. Selain Grisha, bahkan Axel sangat tersentuh. Namun, Grisha harus mengambil keputusan tentang masalah ini. Maaf. Grisha menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menyetujui permintaanmu. Kenapa? Harganya rendah. Boromir berkata dengan bangga, kalau begitu, 30 miliar. Tapi Grisha masih menggelengkan kepalanya, Tuan Seno, ini bukan tentang harga. Sejujurnya, harga kamu sudah melebihi harapan kita. Namun, ini baru kloter A sekarang. Jika Gajah Kembar memakan 35%, di masa depan, kloter B, kloter C tidak bisa dilakukan. Tentu saja, ada alasan lain. Grup Gajah Kembar terlalu kuat. Setelah memiliki terlalu banyak saham, kemungkinan besar bisa berganti kekuasaan. Grisha tidak ingin perusahaan yang sudah dia bangun dengan susah payah menjadi sapi peras orang lain. Tuan Brown, bisakah kita mengobrol sendirian? Tiba-tiba, Boromir bertanya. Segera, semua orang di dalam ruangan itu pergi. Boromir berbicara lagi, Tuan Brown, Gajah Kembar bersedia mengambil 15% dari saham dengan harga 16 miliar, tetapi kita punya permintaan. Begitu kata-kata ini keluar, Grisha tidak tahan untuk bersemangat, 16 miliar untuk 15%,
bukankah itu berarti penilaian gajah kembar terhadap perusahaan mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat? Namun, dia segera menekan kegembiraannya dan bertanya, apa yang diinginkan Tuan Seno? Setelah setengah jam, Boromir bergegas keluar dari ruangan, meninggalkan sebuah kalimat, tidak tahu diri, segera pergi bersama orang-orang. Melihat adegan ini, Axel dan yang lainnya tidak tahan untuk saling memandang untuk sementara waktu. Tidak tahu apa yang dibicarakan CEO Brown, tetapi mereka benar-benar membuat Boromir marah.